Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas-tugas fungsional di sekolah, pengurus MKKS tingkat SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Sidrap menggelar musyawarah kerja kepala sekolah yang digelar di Aula UPT SMP Negeri 2 Pangsit pada Selasa 31 Mei 2022. Kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah tingkat SMP Negeri dan Swasta dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sidrap Faisal Sehudin SSTP MADMKP, Sekretaris Diknas Irma Fitriani, Kabid Diknas, Kabid GTK, Korwas, para pengawas, Ketua MKKS Dr. Andes Muslimin MSI, dan para kepala sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Sidrap. Kepala Dinas Pendidikan Sidrap dalam sambutannya menyampaikan, ini adalah pertemuan perdana di kegiatan MKKS tersebut. Ia pun sangat mengapresiasi kegiatan ini, semoga kedepannya terus berlanjut dan berjalan dengan baik. Pada agenda musyawarah kerja kepala sekolah ini, ia berharap sekolah jenjang tingkat pertama dalam pelaksanaan ujian dapat menerapkan sistem IT dengan menggunakan website, dan kedepannya dapat menerapkan sistem digitalisasi pada sekolah. Jadi harapan kita untuk pertemuan hari ini, khususnya di agenda ke depan, yang pertama diawali dengan ujian semester. Itu kita sudah melaksanakan ujian berbasis IT dalam hal ini menggunakan website. Dan begitu pula dengan harapan-harapan ke depannya ini, diawali dari MKKS ini, kita awali dari tingkat SMP untuk mendigitalisasi sekolah. Mungkin ini yang menjadi harapan kita semua, dan setelah SMP kita akan mencoba untuk mengambil di jenjang yang di bawah mulai dari SD maupun TK PAUD-nya. Jadi pada intinya selama menjabat dinas ini kami akan berupaya bagaimana caranya mendigitalisasi sekolah-sekolah yang ada di kabupaten. Mungkin dapat. Nah, terkait dengan penerimaan siswa baru yang mungkin lebih awal dibandingkan kelulusan dari tingkat sekolah dasar seperti apa Pak? Untuk penerimaan siswa yang ada yang memulai sebelum pengumuman ini, nanti kami akan komunikasi dengan pimpinan terkait dengan ini, dan kalau perlu kami akan membawa ke DPR selaku suara pembawa aspirasi kita di kabupaten. Sementara itu, Ketua MKKS Dr. Andes Muslimin MSI yang juga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangsit menyampaikan, musyawarah kerja kepala sekolah ini merupakan agenda rutin yang digelar secara bergilir di setiap sekolah. Hal ini bertujuan untuk membahas usulan-usulan dari kepala sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap. Sementara untuk program Dinas Pendidikan dalam hal digitalisasi sekolah, pihaknya sangat mendukung dan mensupport sekolah-sekolah untuk menerapkan sistem digital di sekolah masing-masing. Kami Ketua MKKS SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Sidrap, nama Muslimin, jabatan Kepala SMP 1 Pangsit sekaligus sebagai Ketua MKKS SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Sidrap. Jadi kegiatan yang kita laksanakan ini adalah amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jadi setiap bulan kita laksanakan secara rutin, secara bergilir berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Hal-hal yang kita bahas adalah masukan dari teman-teman ketika ada kendala-kendala, apakah itu masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu kita bahas secara bersama-sama, membantu teman-teman menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kemudian yang kedua, karena ada program dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap terkait dengan sekolah di digital ini, insya Allah kita mendukung sepenuhnya program dari Dinas Pendidikan, dan kita berharap tahun ini semua sekolah yang ada di Sidrap khususnya SMP sudah bisa digitalisasi semua. Seperti itu program kita, dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap. Nah, terkait adanya penerimaan siswa baru sebelum penamatan dari sekolah dasar, seperti apa menanggapinya Pak? Terkait dengan penerimaan siswa baru, jadi bukan sifatnya langsung kita terima, hanya sifatnya menyampaikan kepada anak-anak didik kita khususnya yang akan tamat SD nanti ini, bahwa Anda mau sekolah di mana, ketika dia sampaikan bawakan sekolah di SMP ini, maka teman-teman kepala sekolah atau panitia PPDB yang ada di sekolah itu sudah mencatat. Jadi belum resmi sebagai kegiatan PPDB yang kita laksanakan itu. Adapun secara resmi itu nanti setelah adanya pengumuman kelulusan seperti itu.
terkait dengan PPDB, nanti setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan bahwa rentang waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka secara otomatis itu baru resmi sebagai penerimaan siswa baru yang ada di sekolah itu. Oke. Nah, terakhir Pak, harapannya dengan adanya musyawarah kerja kepala sekolah ini seperti apa ke rekan-rekan kepala sekolah? Harapan kita adanya musyawarah kerja ini, tentu kita berharap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, utamanya terkait dengan digitalisasi pendidikan ini, kita berharap termasuk PPDB nanti akan datang untuk tahun 2022-2023 nanti diupayakan sudah dalam bentuk online semua. Jadi tidak sama dengan apa yang kita lakukan tahun-tahun kemarin itu. Sementara itu, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Pangsit, Dr. Andes Haji Agus Salim MPD, selaku tuan rumah sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyambut baik para rekan kepala sekolah di sekolah yang ia pimpin. Saya sebagai tuan rumah untuk MKKS, Musyawarah Kepala Sekolah Kabupaten Sidrap, dalam menghadapi ini MKKS ini memang artinya tiap bulan untuk dilaksanakan, tiap bergantian untuk tiap sekolah. Nah, namun persiapan saya hanya 2 minggu untuk menghadapi MKKS ini, karena sebelum itu karena ujian sekolah pada tanggal berapa itu 12 tanggal 11 maaf tanggal 11 dilaksanakan, berarti di baru ada pemeriksaan, baru hanya 2 minggu pelaksanaan untuk pembenahan bagaimana namanya para menerima untuk MKKS di SMP UPT SMP 2 Pangsit. Namun demikian, rekan-rekan guru dengan staf itu jumlahnya lebih 40 bekerja sama dengan kami, dengan siswa untuk membenahi lingkungan sekolah kami, Pak. Lingkungan UPT SMP 2 Pangsit. Jadi karena ini tidak ada artinya Pak, kalau ke kelas 7 dan kelas 8 tetap dalam proses belajar mengajar, kelas 9 untuk karena sudah ujian untuk memberikan bantuan untuk bagaimana membenahi sekolah dengan dibantu oleh wali kelas dengan guru-guru yang bersangkutan. Namun artinya kita lihat ini kenyataan Pak, karena di dalam pelaksanaan ini KKS memang artinya betul-betul kita harus ada kesiapan untuk bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sidrap. Dan juga MKKS ini tujuannya untuk bagaimana musyawarah untuk apa yang mau dilakukan untuk tujuan ke pendidikan ke depan, yaitu bottom up, itu dari bawah kita mengambil itu mengambil kebijakan, baru dia dibicarakan dalam musyawarah kepala sekolah atau MKKS. Itu yang pengharapan, itulah barangkali yang saya sampaikan untuk menghadapi untuk MKKS di UPT SMP 28. Namun saya himbau kepada masyarakat Bangkajen, khususnya Kabupaten Sidrap, yaitu di UPT SMP 2 Pangsit siap menerima untuk siswa-siswi dalam tahun pelajaran 2022-2023, karena ini PPDB ini karena terus terang sarana dan prasarana yang ada di UPT SMP 2 Pangsit adalah seperti kalau proses belajar mengajar lengkap, di lab IPA 3, ICT-nya 2 dengan ruangan matematika dengan ditambah dengan olahraga ekstrakurikuler dan juga ekstrakurikuler dengan pramuka dengan pameran. Namun kita lihat penunjang lainnya seperti kita lihat ini Pak, sesuai dengan visi dan misi, yaitu karena kita memenuhkan dengan sekolah hijau dengan juga artinya religius. Dan anak-anak saya di sini Pak, alhamdulillah selama pelaksanaan namanya kegiatan Amalia Ramadan pesantren kilat, ya siswa kami sudah ada di
bisa dibicarakan ada beberapa di kabupaten untuk memberikan ceramah agama, yaitu seperti kabupaten ada di Parepare, ada di Maritangai, ada di Tanete dan di Alakuan. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Jadi marilah sekali lagi mohon maaf ke masyarakat Pangkajene, tolong masukkan anaknya ke SMP 2 Pansit demi bagaimana untuk mewujudkan tujuan pendidikan ke depan. Yang kami paparkan di kegiatan MKKS ini, saya selaku trainer dari Microsoft berkewajiban menyampaikan beberapa hal, termasuk pengaplikasian dari beberapa tools pembelajaran untuk pendidikan di Indonesia. Jadi terkait kita ke depan adalah seluruh sekolah di Kabupaten Sidrap sudah menggunakan aplikasi-aplikasi kita dalam baik proses pembelajaran, pemberkasan, dan perangkat-perangkat pembelajarannya. Itu harapan kita ke depan. Nah, karena adanya wacana untuk digitalisasi sekolah ini, seperti apa Pak mungkin yang dilakukan, atau mungkin pengenalan seperti apa yang dilakukan kepada sekolah-sekolah untuk mencapai target tersebut? Yang pertama adalah memperkenalkan dulu aplikasi yang akan dipakai. Jadi aplikasi yang akan dipakai itu adalah yang sudah siap pakai. Kemudian setelah memperkenalkan, baru kita melatih guru-guru untuk menggunakannya. Setelah guru-guru kemudian ke siswa-siswa, sehingga nanti tidak ada lagi kendala-kendala lapangan, karena kita berharap ini semua komponen baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas itu harus mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk digital ini. Mungkin sedikit gambaran Pak, seperti apa sih atau sejauh mana digitalisasi yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Sidrap? Untuk pembelajaran digitalisasi sekolah itu gambarannya seperti ini. Jadi semua siswa dan guru itu akan berkolaborasi dalam satu kelas tim, namanya Microsoft Team. Jadi dengan Microsoft itu semua sebar di dalam. Jadi ada modul ajarnya, ada RPP-nya, ada perangkat pembelajarannya, ada soal, dan bahkan ruang meeting pun sudah disiapkan di sana. Jadi guru dan siswa satu kali masuk dalam kelas tim itu semua ada di dalamnya, seperti itu. Jadi mulai dari penilaiannya juga, penilaian guru juga semua sudah tercover di dalam situ. Nah, harapannya Pak, jika digitalisasi diterapkan di sekolah-sekolah seperti apa? Harapan kita ke depan itu adalah kita mau guru itu keluar dari zona yang mungkin sekarang dia sudah nyaman, ternyata ada zona yang paling nyaman di sana. Jadi semuanya sudah, pekerjaan guru itu tidak memberatkan seperti yang sekarang. Contoh saja RPP guru itu yang selama ini adalah masih berbasis kertas, di print out. Sekarang semua perangkat-perangkat pembelajaran guru itu sudah tertuang dalam sistem, jadi tidak perlu di print out lagi. Jadi pengawas, kepala sekolah sudah bisa melihat berkas-berkas perangkat pembelajaran guru itu dalam bentuk digital. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.